Hai guys, selamat datang di video aku Ami Hamidah. Seperti biasa, aku bakal cerita mengenai kisah-kisah yang gak biasa. By the way, kalian udah pernah nonton belum film Orphan? Udah lama ya, tahun 2009. Tapi film ini kayaknya hampir semua orang tahu. Dan percaya nggak, di dunia nyata ada satu kisah yang mirip banget sama film ini. Ini adalah kisah hidup seorang gadis bernama Natalia Grace. Buat tahu kisah lengkapnya, langsung aja ya kita rangkum bareng isi Google. Pada tahun 2010 ada sepasang suami istri yang berasal dari Indiana, Amerika Serikat, yaitu Michael Barnett dan juga istrinya Christine Barnett. Mereka ini berniat mau mengadopsi seorang anak. Sebenarnya mereka ini udah punya 3 anak, tapi mereka mau nambah lagi karena mereka itu punya cita-cita pengen punya keluarga besar. Basicnya keluarga Barnett ini emang suka banget guys sama anak-anak. Tadi ya dia udah punya 3 orang anak tapi mau nambah lagi. Dia juga punya usaha daycare ngejagain anak-anak. Dan mereka juga punya semacam lembaga sosial yang memang berfokus ngasih bantuan ke anak-anak yang butuh pengasuhan. Awalnya Christine dan juga Michael mereka itu berniat buat ngangkat anak dari Haiti. Karena di tahun 2010 Haiti itu sempat ada bencana kebakaran yang cukup besar. Pasti banyaklah anak-anak yang butuh pengasuhan ketika itu. Tapi sayangnya rencana ini tiba-tiba aja pindah haluan. Kenapa aku bilang pindah haluan? Karena tiba-tiba aja ada satu lembaga sosial yang nelpon Michael. Dia bilang kayak gini, ada nih satu orang anak perempuan berusia 6 tahun berasal dari Ukraina, namanya Natalia Grace. Dia ini ada dalam status urgent adopsi atau adopsi darurat. Jadi si Natalia Grace ini guys, dia ini adalah seorang anak yang udah diadopsi sebenarnya, tapi orang tuanya ini mengembalikan Natalia ke lembaga sosial dengan alasan udah nggak bisa lagi mengurus Natalia. Dan kondisi Natalia ini punya masalah kesehatan, makanya dia dikatakan sebagai statusnya adopsi darurat ya guys, karena dia butuh punya cepet orang tua angkat yang baru. Natalia Grace ini punya kondisi yang beda sama anak kebanyakan. Dia mengalami kelainan dari lahir yang disebut dwarfisme. Jadi tubuhnya Natalia Grace ini kecil dan gak bisa tumbuh lagi, ya memang bakal kecil terus gitu ya guys. Dia juga punya kelainan di tulang belakangnya, jadi kayak agak bengkok gitu. Dan dia juga punya masalah di penglihatannya. Intinya kondisi kesehatannya kurang bagus, makanya dibilang adopsi darurat. Nah ketika itu ditawarin lah Christine sama Michael, mau gak nih yang adopsi Natalia. Dia dikasih waktu 24 jam buat mikirin. Kalau memang mereka setuju, maka silahkan nih adopsi Natalia. Tapi kalau mereka merasa nggak mampu, maka bakal dicarilah orang tua angkat yang lain. Dan di sini Christine dan juga Michael sempetin lah ketemu sama Natalia. Dan baru 5 menit ketemu sama Natalia, Christine dan juga Michael mereka langsung memutuskan oke, mereka akan mengangkat Natalia dan mereka menyanggupi untuk mengurus Natalia. Awalnya semua berjalan lancar ya guys. Keluarga Barnett ini gak ada masalah sama sekali ngurus Natalia. Karena basicnya mereka ini memang keluarga asuh yang berpengalaman. Mereka udah sering nih ngurus anak-anak yang punya kebutuhan yang beda lah ya sama orang kebanyakan. Anak terakhir mereka juga anak spesial, yaitu mengidap autism ya guys. Sampai satu ketika satu masalah mulai muncul. Waktu itu Christine dia ini lagi mandiin Natalia. Ya wajarlah anak 6 tahun masih dimandiin ya guys. Ini adalah pertama kalinya Christine mandiin Natalia dan ngelihat Natalia bener-bener gak pakai pakaian ya guys. Dan betapa kagetnya Christine. Dia sampai teriak manggil suaminya. Karena dia ngelihat di bagian bawah tubuhnya Natalia ya guys, itu udah ada rambut perempuan, kalian tahu ya. Dan kata Christine ini tuh lebat banget. Kaget dong dia, ya kali anak 6 tahun udah ada kayak gini. Dan semenjak hari itu entah gimana, satu persatu kejadian aneh di keluarga mereka mulai berdatangan.
Kecurigaan pertama, jadi Christine dia tuh ngajak Natalia buat ketemu sama temennya yang punya anak dengan kondisi yang sama, mengidap dwarfisme juga. Ketika itu Natalia usianya 6 tahun, sedangkan anak temennya Christine ini 8 tahun. Tapi pas ketemu, kaget nih mereka berdua, karena tubuhnya Natalia ini jauh banget lebih besar gitu guys. Mereka ini sama-sama kecil, tapi perbedaannya tuh jauh banget bedanya. Dan Natalia ini ngomongnya udah lancar banget guys, bener-bener kata-katanya tuh tertata, rapi, kosakatanya banyak, gak kayak anak-anak. Sedangkan anak temennya Kristen ini belum bisa ngomong, masih terbata-bata. Temennya Kristen sampai kaget, ini kok Natalia pinter banget ya ngomongnya. Padahal rata-rata anak yang mengidap dwarfisme ini ngomongnya jauh lebih lambat ya guys. Nah yang kedua, Michael, dia ini punya teman orang Ukraina. Dia undanglah ke rumahnya buat ketemu sama Natalia dan ngobrol pakai bahasa Ukraina. Tapi ternyata Natalia nggak ngerti sama sekali, satu kata pun dia nggak ngerti guys. Padahal katanya Natalia itu 5 tahun ya dia tinggal di Ukraina, dan setelah itu tinggal di Amerika. Di Amerika tuh baru 1 tahun. Tapi Natalia ini udah fasih banget berbahasa Amerika. Logatnya juga udah nggak ada logat sama sekali orang Rusia. Bener-bener kayak orang yang udah tinggal bertahun-tahun di Amerika. Yang bikin kecurigaan keluarga Barnett ini makin memuncak. Satu ketika Natalia, dia ini ketahuan di celana dalamnya ada bercak merah. Christine yang nemuin. Kaget banget dong Christine. Nah ketika itu Christine langsung mutusin nih, kita bawa aja lah Natalia ke dokter, kita cek berapa sebenarnya umurnya. Karena kan nggak mungkin juga ya guys umur 6 tahun itu udah menstruasi. Walaupun ada sih ya beberapa case yang umur segitu tuh udah menstruasi. Ketika dicek, hasil pengecekannya ini bikin kaget luar biasa ya guys. Karena ternyata dokter mengatakan usianya Natalia Grace ini bukan 6 tahun, melainkan 22 tahun. Wow, kaget banget dong. Berarti ini bukan anak-anak ya guys, udah wanita dewasa. Nah setelah pengecekan usia ini dilakukan, Natalia mulai menunjukkan sifat aslinya yang ternyata mengerikan banget guys. Apa yang dilakuin sama Natalia ke keluarga Barnett ini asli nyeremin banget ya guys. Kayak bener-bener kisah film Orphan ada di dunia nyata guys. Jadi satu ketika Natalia ini dia sempet kayak nyebarin paku payung di tangga. Ya tujuannya buat nyelakain keluarga Barnett. Natalia dia juga pernah ngambil mainan kesayangan adiknya. Setelah itu dia lempar ke tengah jalanan yang penuh sama lalu lalang mobil. Tujuannya supaya si adiknya ini lari ngambil ya, terus celaka ya guys. Ya jelas Christine marah besar dong, dimarahin lah Natalia ini. Dan Natalia tuh memang flying victim ya guys. Dia karena gak mau dimarahin, dia berusaha buat loncat dari mobil yang lagi berjalan, lagi melaju. Belum sampai di situ, Natalia dia juga ketahuan pernah masukin cairan pembersih ke dalam kopinya Christine. Dan yang paling horor ya guys, satu ketika Michael dia bangun nih malam-malam dan tiba-tiba dia ngelihat Natalia Grace ini ada di dalam kamarnya. Dia berdiri di ujung ranjang sambil megang pisau dapur. Asli serem banget kan? Akhirnya keluarga Barnett ini mutusin buat bawa Natalia Grace ke pusat rehabilitasi mental. Karena mereka pikir kayaknya ada masalah mental nih yang gak beres dari Natalia ini. Dan selama dia berada di sana, kaget ya guys, Natalia ini ditangani langsung oleh dokter spesialis kejiwaan. Dokter kejiwaan di sana bilang gak ada masalah kejiwaan apapun, jadi mentalnya tuh sebenarnya sehat. Tapi tingkahnya ini memang beda, nggak menunjukkan anak-anak sama sekali. Bahkan di sana Natalia ini sempat ketahuan beberapa kali ngobrol sama pria yang udah lebih dewasa, dan kata-katanya itu seakan menggoda gitu guys. Kayak nggak mungkin banget anak-anak tuh ngomong kayak begitu. Dokter spesialis mental di sana pun menyatakan mereka yakin kalau Natalia Grace ini adalah wanita dewasa. Nah setelah semua bukti yang ada, keluarga Barnett ini mutusin buat bawa kasus ini ke persidangan. Dia minta ke hakim buat merubah umur Natalia Grace yang tadinya di akta tertulis 6 tahun menjadi 22 tahun.
Di tahun 2012, Pengadilan Tinggi di Indianapolis mengabulkan permintaannya keluarga Barnett. Akte kelahirannya Natalia Grace yang tadinya tertulis lahir di tahun 2003 diganti menjadi lahir di tahun 1989. Wow, berarti Natalia ini udah jauh lebih tua banget dari usia awalnya ya guys. Setelah keluar dari pusat rehabilitasi mental, ya jelas keluarga Barnett ini udah nggak berani lah ngebawa Natalia tinggal bareng lagi di rumahnya. Secara ada anak-anaknya ya guys. Akhirnya keluarga Barnett ini nyewa lah satu apartemen. Lokasinya nggak jauh dari rumah mereka. Natalia disuruh tinggal di situ sendirian. Tapi itu masih dalam pengawasan keluarga Barnett dan juga pihak rehabilitasi mental ya guys. Tapi nggak tahu gimana Natalia itu bikin onar lagi. Nggak tahu sih sebenarnya apa yang dia lakukan secara pasti ya guys. Tapi intinya tetangga-tetangganya di apartemen tersebut ngerasa terganggu sampai Natalia ini terancam buat diusir. Akhirnya keluarga Barnett nyewa lagi lah apartemen yang lebih jauh gitu ya lokasinya, yaitu di Lafayette. Ditaruh lagi lah Natalia di sana. Di sini Natalia tuh bener-bener sendirian ya guys. Dia hanya dikunjungi sesekali aja sama keluarga Barnett. Dan di tahun 2013 keluarga Barnett bener-bener ninggalin Natalia sendirian. Mereka pindah ke Kanada karena mereka ini mau nganterin anaknya sekolah. Dan mereka juga mikir Natalia ini kan sebenarnya udah gede. Pengadilan juga udah mengukuhkan usia dia 22 tahun. Dan mereka udah gak punya lagi lah kewajiban buat membiayai atau merawat Natalia Grace. Oke lanjut ya guys. Tapi asli deh, kalian tuh harus nonton kisah ini sampai habis ya. Karena plot twist dari kisahnya tuh banyak banget ya guys. Ini plot twist yang kedua. Selama Natalia Grace ini tinggal di Lafayette, kesan dari orang-orang yang berada di apartemen tersebut terhadap Natalia itu beda banget ya guys sama sebelumnya. Orang-orang di apartemen Lafayette ini malah simpati sama Natalia Grace. Mereka kasihan banget. Natalia tuh gak pernah bilang kalau umurnya tuh 6 tahun, enggak. Dia ngaku umurnya 22 tahun. Tapi orang-orang tuh kayak kasihan banget. Dia tuh kan punya keterbatasan fisik ya guys. Katanya Natalia itu gak bisa masak sama sekali. Jadi setiap hari dia itu cuman makan mie instan sama pizza instan aja. Natalia juga gak bisa mencet tombol lift karena tubuhnya yang kecil tadi. Dia juga kesusahan naik tangga. Dan listrik sama air di apartemennya juga dimatiin ya guys, dicabut karena keluarga Barnett kan udah bener-bener ninggalin dia. Dia udah gak dibayarin apa-apa lagi ya guys. Bener-bener hidupnya kayak sedih dan miris banget selama di Lafayette. Bener sendirian sebatang kara gitu ya guys. Dan orang-orang di sana mulai ngasih bantuan buat Natalia Grace karena ngerasa kasihan. Sampai ada satu keluarga, yaitu keluarga Mans. Ini adalah seorang uskup sama istrinya ya guys, yang bernama Cynthia dan juga Anston. Mereka itu benar-benar ngerasa simpati banget sama Natalia Grace. Dia pun nawarin, Natalia Grace tinggal aja lah sama keluarga kita. Dia bahkan mau mengurus Natalia Grace. Keluarga Mans dia itu nyeritain hal yang beda banget ya guys sama apa yang dibilang sama keluarga Barnett tadi. Mereka bilang mereka gak percaya nih sama semua yang diceritain sama keluarga Barnett. Itu gak benar. Selama mereka ini ngerawat Natalia Grace, gak ada tuh sifat-sifat jahat yang diceritain tuh kayak gitu, gak ada. Malah Natalia tuh katanya sayang banget sama anak-anaknya. Sampai akhirnya keluarga Mans ini mutusin buat mengadopsi Natalia Grace secara resmi ya guys, dan tinggallah bareng sama keluarganya. Dan di tahun 2019 keluarga Mans dan juga Natalia ngelaporin keluarga Barnett ke pihak kepolisian dengan tuduhan mereka ini menelantarkan anak. Keluarga Barnett yang ketika itu udah tinggal di Kanada, mereka kaget banget loh setelah 6 tahun. Kenapa tiba-tiba mereka dituntut? Dan tuntutannya juga menurut mereka ya ngawur gitu ya guys. Natalia ini wanita dewasa, sah secara pengadilan, usianya ketika ditinggalkan 22 tahun. Dan keluarga Barnett malah bilang keluarga Mans ini harus hati-hati karena Natalia tuh nakutin banget. Ketika itu ya guys, kisah Natalia Grace tuh udah viral, udah banyak orang yang tahu karena kisahnya ini udah diangkat jadi film dokumenter. Tapi kisah yang beredar itu semuanya berdasarkan keterangan dari keluarga Barnett, kayak awal yang aku ceritain ya guys. Akhirnya Natalia yang didampingi oleh keluarga Mans, mereka mengklarifikasi semuanya, mereka membantah semuanya.
Pertama, mereka ini membantah kalau Natalia udah dewasa. Jadi keluarga Mens ini melakukan pemeriksaan lagi ya guys, dan hasilnya menurut True Diagnostic, usianya Natalia Grace ini ketika ditinggalkan oleh keluarga Barnett di tahun 2019 yaitu 12 tahun guys. Jadi usianya tuh beda-beda ya. Di akte kelahiran usianya 8 tahun. Nah, menurut keluarga Barnett usianya 22 tahun. Tapi menurut keluarganya Mens dari hasil pemeriksaan True Diagnostic yang katanya sangat akurat itu ya guys, usianya 12 tahun. Nah, yang kedua, Natalia Grace juga bilang dia itu kan sempat dibilang udah menstruasi sama Christine ya. Padahal itu nggak benar. Jadi katanya ketika itu Christine tuh maksa Natalia pakai tampon. Kalian tahu kan tampon ya guys ya. Dan akhirnya keluarlah bercak merah itu, dan itu dikatakan sama Christine sebagai menstruasi padahal bukan ya guys. Nah, terus selanjutnya Natalia itu kan sempat dibilang kalau dia tuh berbuat jahat ke adik-adiknya. Natalia tuh bilang dia nggak pernah kayak gitu, malah dialah yang sering disakitin sama Christine secara fisik. Katanya matanya tuh pernah disemprot pakai merica. Nah, selanjutnya Christine tuh bilang kan dia sempet kayak ngelihat Natalia itu mau masukin cairan pembersih ke kopinya. Di sini Natalia juga membantah. Katanya waktu itu dia tuh lagi ngebersihin meja, disemprot-semprotkan. Nah, karena ada kopinya Christine, dia mau pindahin. Pas Natalia mau pindahin, Christine langsung marah-marah, langsung teriak. Natalia nggak bisa ngejelasin apa-apa, udah langsung dijudge duluan. Dan yang terakhir dibilang katanya Michael pernah ngeliat dia di dalam kamarnya kan, bahwa itu ya guys yang kayak serem banget itu. Di sini Natalia juga membantah semuanya. Jadi Natalia itu punya gangguan penglihatan. Di malam hari atau kalau gelap dia nggak bisa ngelihat sama sekali. Dia bilang gimana caranya dia bisa menyelinap masuk ke kamar yang gelap, padahal dia aja nggak bisa ngelihat kalau gelap. Terus dia naik ke atas ranjangnya yang tinggi, padahal buat berdiri secara tegak aja Natalia ini nggak bisa. Natalia pun menegaskan ya kalau sebenarnya yang jahat dan mengerikan adalah Christine. Bener-bener plot twist banget kan ya guys. Sebenarnya siapa ini yang benar? Bahkan Natalia tuh bilang ya guys kalau Christine ini bener-bener monster banget. Dia tuh suka mengeksploitasi anak-anak. Jadi anaknya itu kan ada yang memang punya kebutuhan khusus tadi ya guys, anak spesial. Dan Christine itu menggunakan hal tersebut buat dapet duit. Katanya dia tuh bikin buku dan bikin konten-konten mengenai anak spesialnya sampai akhirnya dia dapet duit yang banyak banget. Dan Natalia tuh pengen dibikin kayak gitu juga, tapi nggak bisa, gagal. Jadi akhirnya Natalia ini gimana lah caranya supaya bisa keluarlah dari keluarganya Christine ya guys, karena kan udah nggak bisa menghasilkan. Inilah kenapa Natalia ini dibikin seolah-olah dia jadi kayak udah dewasa. Keluarga Barnett ini sampai mengubah akte kelahirannya, karena kalau dia udah dewasa ya udah gugur lah semua kewajibannya keluarga Barnett. Nggak perlu lagi Natalia ini buat dibiayai, ditinggalin pun ya udah nggak apa-apa, secara kan udah dianggap sebagai wanita dewasa. Ampun, nggak tuh plot twist lagi kan tuh guys. Keluarga Mens juga nyampein ya kalau mereka tuh bukannya tiba-tiba aja nih setelah 6 tahun baru ngelaporin ke polisi, kemana aja selama ini, kan kayak gitu ya guys yang disampaikan sama keluarga Barnett. Keluarga Mens ini bilang mereka tuh sebenarnya udah melapor ke polisi dari 5 tahun lalu, tapi bukti-buktinya belum cukup, belum lengkap, makanya belum bisa ditindaklanjuti. Dan saat ini bukti-buktinya baru lengkap, makanya baru bisa diproses. Dan yang bikin makin bingung ya guys, ternyata Michael Barnett dan juga Christine selama di Kanada mereka ini kan udah bercerai. Nah, awalnya Michael Barnett ini tuh selalu kasih statement yang sama Christine. Pokoknya mereka tuh seia sekata. Tapi di satu kesempatan Michael Barnett itu bilang, iya benar, sebenarnya yang monster itu adalah Christine, dan aku tuh terpaksa aja melakukannya ketika itu. Wow, orang-orang makin kaget dong ya guys, makin bingung siapa nih yang bisa dipercaya. Walaupun setelah akhirnya statement ini bikin makin orang-orang bingung ya guys, Christine jelas membantah semuanya. Dia malah makin bingung kenapa orang-orang jadi mojokin dia, padahal dialah yang korbannya. Udah cukup bingung belum nih ya guys ya?
Tapi plot twistnya belum sampai di situ ya guys. Nah, semua klarifikasi dari Natalia tadi diangkatkan jadi film dokumenter season 2-nya ini ya guys. Judulnya adalah The Curious Case of Natalia Grace, Natalia Speak. Film dokumenter ini tayang di tahun 2023 lalu. Tapi secara mengejutkan 2 minggu sebelum film ini ditayangkan, sebenarnya produksi film itu udah selesai ya guys. Keluarga Mans nelpon produser film tersebut dengan panik banget. Dia bilang ada yang aneh sama Natalia. Sungguh ini anak aneh banget, dia adalah pembuat masalah dan saya udah selesai dengan Natalia. Dan istrinya Cynthia Mans juga menguatkan statement dari suaminya. Dia bilang Natalia Grace ini adalah musuh terselubung karena dia tiba-tiba aja menikam salah satu keluarga mereka. Wow, ngeri banget guys, kaget dong. Akhirnya keluarga Mans bilang mereka udah benar-benar selesai sama Natalia. Natalia udah nggak tinggal lagi sama mereka dan udah mereka serahkan ke pihak lain. Itu dia cerita kita hari ini. Kaget banget gak guys? Padahal ya guys, selama ini keluarga Mans itu benar-benar selalu mendukung Natalia dan selalu bilang hal-hal yang bagus tentang Natalia. Tapi tiba-tiba aja terbongkarlah semuanya, kayak tiba-tiba banget gitu ya terjadi ya guys. Nah, sampai detik ini belum ada klarifikasi lanjutan ya, sebenarnya apa yang terjadi sama Natalia belum ada yang tahu guys kelanjutannya kayak gimana. Oke, sekian cerita aku hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau kalian yang nonton video ini dan belum subscribe channel aku, tolong bantu ya guys, klik tombol merahnya. Sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya dan bye-bye.